Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi syrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, saya Dwi Setiarini dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, prodi PHI semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Nah, di sini pengertian dari manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen pendidikan ini adalah suatu penataan di bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, serta pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Nah, tujuan manajemen pendidikan. Nah, di sini yaitu produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Kedua yaitu kualitas. Kualitas ini menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa atau servis tertentu berdasarkan pertimbangannya objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Ketiga, efektivitas adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Keempat, efisiensi. Nah, suatu kegiatan dikatakan efisiensi bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen administrasi. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personal, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Keempat, yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Proses manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. Fungsi pertama dari manajemen yaitu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan rangkaian aktivitas guna mempersiapkan dengan terstruktur semua aktivitas yang akan dilaksanakan agar terwujudnya tujuan yang sudah ditentukan. Kedua yaitu pengorganisasian. Nah, merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan. Nah, setiap lembaga atau organisasi, pengorganisasian ini merupakan urat nadi organisasi, sehingga keberlangsungan organisasi atau lembaga dipengaruhi pengorganisasian. Ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merupakan perbuatan guna mengarahkan anggota atau karyawan dan memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan tugas secara bersama. Nah, fungsi ini memotivasi anggota atau karyawan untuk melaksanakan tugas dengan baik agar tujuan dicapai dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini memberikan jaminan setiap aktivitas yang berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan kesepakatan dalam kegiatan atau program dari pekerjaan yang sudah dianalisa, dibahas serta ditetapkan di fungsi perencanaan. Selanjutnya itu perkembangan pemikiran manajemen. Menurut Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dengan karyanya Scientific Management yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen efisiensi. Nah, 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah yang pertama, pengembangan metode ilmiah. Dalam manajemen, agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. Kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. Ketiga, yaitu pendidikan dan pengembangan karyawan. Keempat, kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang manajemen pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.